semuanya, welcome to Minutes of Manager Podcast. Podcast yang membahas keluh kesah para manajer di bidang kreatif, marketing, brand, dan juga bisnis. Hasil kolaborasi Minutes of Manager dengan The Nice Club and Nice. Oke, gue kedatangan 2 tamu nih kali ini nih. Ih, keren-keren banget. Suhu-suhu aku. Mungkin boleh langsung memperkenalkan diri nih dari yang tengah. Bukan suhu tubuh. Waduh. Halo, saya Farhan dari Sosial Media Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Wow. Sudah bayar pajak? Wow. Sepertinya rame hari ini. Oke. Terima kasih Mas Farhan. Bapak, siapa Bapak nih? Gue Andrew dari sekarang jadi Head of Content Marketing di Revoyu. Head of Content Marketing di Revoyu. Hari-hari kalian ngapain sih kerjaannya? Lihat lini masa. Liatin lini masa. Kalau gue ngeliatin masalah ini Bu, yang customers punya. Iya berarti. Itu serius banget. Gak apa-apa. Jadi bikin konten, ngedistribusin konten, ya gitu lah Bu, evaluasi ya, kurang lebih gitu. Oke, kalian dari dulu selalu berkarir di bidang konten dan sosial media atau enggak nih? Gue dulu awal-awalnya tuh kerja di konsultan politik Bu. Karena gue kuliahnya ilmu politik. Konsultan gitu. politik, Ya, oke. Jadi kayak ngikut sama dosen gitu Mas ke konsultan politik. Sempet kerja di sana. Itu zaman-zaman Pilgub 2014 jadi Jokowi Ahok dulu. Jadi gue mulai ikut ke sana. Nah tapi ngurusin campaign untuk anak-anak muda. Jadi banyak terjun ke dunia sosial media. Waktu itu lagi rame-ramenya Twitter gitu-gitu kan. 2014 tuh ya? 2014. Okay. Nah itu akhirnya terjunlah ke dunia konten, ke dunia marketing. Jadi awalnya ngurusin kalian politik. Buzzer. Ya gitu-gitu. Jadi kayak buzzer yang komunitas sih Bu. Lebih seringnya gitu. Jadi offline sosial media gitu. Tapi emang selalu beririsan sama konten ya berarti ya? Iya kayaknya lebih dari emang konten. Cuman topiknya aja yang beda kayaknya. Topiknya aja yang beda. Formatnya? Formatnya juga mirip-mirip sama sekarang, tapi yang sekarang udah lebih ngerti sedikit lah sebenarnya lebih baiknya kayak gimana. Tapi dulu hajar aja gitu. Oke. Kalau Mas, lu dipanggil apa sih Mas? Farhan. Soalnya gue kenal dia FNR. FNR ya kan? Centang biru. Udah enggak? Udah enggak? Twitternya enggak kan? Udah dihilangin. Instagramnya masih. Instagram masih. Dari dulu selalu sosmed atau gimana? Soalnya gue kenal dari lu pertama kali Twitter Mas. Ya dulu enggak sih. Officially megang media sosial itu 2015. 2015. Officially yang di kantor ya. Ya, tapi lu selalu nulis dari dulu setahu gue. Kalau nulis ya dari zaman Friendster, dari zaman Multiply gitu-gitulah 2008, 2009, apa ya? 2007 lah. Jadi dari situ terus pertama kali kayaknya ya waktu itu udah jadi pegawai pajak. Terus tapi pertama kali freelance media sosial itu 2010 something. Bikin copywriting, caption gitu-gitu, konten scheduling gitu-gitulah. Jadi memang side hustle-nya dari situ dulu 2010. Terus dan 2015 ya 2014 itu ada kesempatan balik Jakarta kan, aku bikin propose nih, kita tuh harus memperkuat media sosial buat pajak karena kita udah ke sana. Akhirnya dikasih kepercayaan sampai sekarang. Man behind konten-konten serunya dari DJP loh. Oke, mungkin gue balik dulu ke lu Ndro. Ini pertanyaan yang gue juga pernah tanyain ke lu dan kayaknya perlu gue tanyain lagi. Yaitu adalah, boleh gak sih lu kasih definisi sederhana soal konten marketing? Ini tuh bikin konten doang itu dibilang konten marketing atau gimana sih Ndro? Kalau kemarin gue jawabnya rada ngaco-ngaco Bu. Rada ngaco. Ini gue udah coba pikirin siapin. Keren pasti ini, keren banget. Ekspektasi high. Ya. Hasilnya enggak. Jadi kalau yang setelah gue tulis Mas Farhan dan Bul. Jadi sebenarnya konten marketing itu strategi kita buat konten untuk ngebantuin orang solving their problem yang related to our product. Oke. Nah, in the form of kontennya bisa jadi kita ngedukasi mereka atau kita ngehibur mereka. Oh, oke. Contohnya ya simpelnya. Contohnya? Gue bikin atau gue jualan kasur. Oke. Problem yang orang punya ketika mau beli kasur adalah gue nggak tahu exactly ukuran apa yang gue butuhin karena term-term kayak king size, queen, terus single, double gitu-gitu kan membingungkan kan ya. Yeah. Sebagai orang yang bukan punya bisnis kasur, why not gue ngebantuin mereka
kasih visualisasi sebenarnya tuh ukuran ini tuh king itu definisinya apa sih? Karena kalau lu bilang sekian ratus kali sekian ratus, it's very hard to be untuk dipikirkan. Jadi yang bisa gue lakukan misalnya adalah ya udah gue buatin aja gambar kasur king, gue buatin aja ada di kasur king tuh lu bisa taruh 2 orang plus 1 anak plus guling lu plus mainan lu plus ini, jadi kayak ada gambaran kayak oh iya gitu. Jadi to summarize, gue mikirnya a good content marketing itu lu bisa ngebantuin orang menyelesaikan masalah yang mereka punya terkait sama produk atau service yang lu punya lah kayak gitu. Spesifik cuman untuk produknya aja atau is it hard sell, sesuatu yang hard sell termasuk di dalam content marketing? Sebenarnya content marketing itu lu bisa implementasi di mana aja. Jadi kayak employer branding it's a content marketing. Kontennya adalah lu punya company, lu punya culture, itu yang harus lu marketingin kan. Lu nggak bisa bilang kayak kita punya culture yang sangat open for feedback. It's very hard untuk itu ChatGPT ngasihnya tapi begitu tuh. Tapi ya lu bikin company culture kayak gimana? Open for feedback. Exactly. Tapi lihat gimana cara lu nunjukinnya itu ke orang kan, itu kan strategi komunikasi, cara lu mempersuasi orang gitu. Jadi to summarize, content strategi yang bisa ngebantuin potential customers kita solve problem mereka punya, dan mereka tahu we are the best company untuk bisa solve masalah itu. Jadi kayak yaudah gue ke mereka aja gitu. Seru. I'll get back you to that, tapi gue mau nanya dulu ke Mas Farhan. Deg-degan nih. Mas, mungkin kayak gini ya, in general kebijakan publik, in general hal-hal yang kayak sangat penting buat masyarakat, tapi somehow hal itu tuh perlu dikomunikasikan secara efektif gitu ya. Lo sendiri gimana sebagai orang yang ada di dalamnya, dan kalau menurut gue lu berhasil untuk melakukan hal itu gitu. Jadi lu mengkomunikasikan hal-hal yang berat ya, yang berat-berat, tapi lu bisa komunikasi dengan santai. Gue nangkep tuh. Oh iya kan? Iya. Jadi kalau orang pemerintahan itu kan bahasanya rumit ya. Iya. Satu bahasa rumit, kemudian istilahnya punya istilah sendiri kan. Iya. Terus yang ketiga aturannya banyak. Iya. Kalau di kami tantangannya itu. Jadi gimana sih ketiga hal itu disalurkan ke masyarakat. Nah, yang kami lakukan biasanya nyari satu keyword atau narasi yang pas gitu. Kayak misalnya kemarin ada kenaikan PPN kan dari 10 ke 11% kan. Iya. Kalau kita ngomong naik itu kan kayak wah pemerintah zalim dan sebagainya. Iya. Kita bikin cuma 1% kok. Atau dibandingkan negara lain 11% itu masih sangat rendah. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan approach bahwa kenaikan ini tuh masih wajar, tolerable, dan memang dibutuhkan. Iya. Intinya menggunakan bahasa audiens lah ya. Benar. Jadi kita mencoba untuk pakai bahasa sehari-hari. Kenapa lu kayak pengen komentarin? Lu kayak pengen komentarin kayak lu kayak gatel pengen ngomong sesuatu gitu. Itu gue berusaha untuk menerima juga kan, karena emang apalagi untuk Kementerian yang Keuangan itu salah satu kementerian yang juga, atau ya dirjen pajak kan salah satu yang eyes of public-nya kan banyak gitu kan. Betul. Yang ngeliatin, jadi emang gue penasaran aja Mas, kayak ketika lu mau nge-propose sebuah approach ke atasan masyarakat gitu Mas, seberapa ribet atau seberapa easy? Oh iya, itu menarik sih. Nah ini yang jadi tantangan. Kalau aku lihat kalau startup, swasta, dan non pemerintahan itu kayaknya cepet kan konten. Belum tentu. Ya. At some point mungkin beberapa hal iya. Tapi belum tentu juga. Tapi kalau di startup itu kita lebih ke minta maaf daripada minta izin. Iya, itu loh. Maksudnya fleksibilitas untuk. Jadi dulu risknya lebih. Kalau ke pemerintahan kan beda. Iya, dan fleksibilitas untuk bergerak itu kan cepet ya. Kalau di pemerintahan kan layering approvalnya itu bisa jadi konten udah fix, udah jadi sekalian captionnya udah di scheduling, tiba-tiba ini jangan naik. Ya udah mau gimana? Oke. Dan how you do it? I mean like gimana caranya lo bisa secara efektif melakukan hal itu? Biasanya pakai data. Jadi kita tunjukin nih, misalnya kan sentimen dan selera orang tentang media sosial kan berbeda, apalagi di birokrasi. Kita ngomongin generasi lah, istilahnya generasi yang lebih tua dengan kita yang anak muda kan beda banget tuh gapnya. Nah mungkin orang-orang dulu taunya Facebook, sekarang sudah tambah jadi TikTok, jadi apa. Nah kita tunjukin datanya nih bahwa masyarakat tuh main di sini. Terus konten yang diterima, kenapa TikTok harus begini ya? Karena trendingnya ini. Iya. Orang kan banyak, misalnya nggak cuma di government. Kayak misalnya banyak yang bilang bahwa TikTok cuma buat Gen Z. Iya. Sering nggak sih?
Sekarang sih mungkin udah lebih populer ya. Cuman kayak 2-3 tahun lalu it's hard untuk kayak Benar. Gitu buy-in dari buy-in atasan untuk ya TikTok. mungkin. Resistensinya itu kalau TikTok 2-3 tahun lalu tuh ditanya, kenapa sih pegawai negeri harus joget-joget? Iya. Karena trennya dulu TikTok harus Iya. joget. Iya. Iya. Salah juga. Bener. Tapi kalau menurut kalian berdua ya, sebagai pekerja kreatif lah, gue bisa bilang kalian berdua tuh pekerja kreatif lah, karena hidup dari kreativitas walaupun barangnya aja berbeda nih, Ya, gitu. Banyak yang bilang kalau misalnya pekerja kreatif tuh ketika bekerja di korporat ataupun government itu tuh bisa mengurangi dan membatasi kreativitasnya. Menurut kalian gimana? Tergantung exposure ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya kita mau kreatif ya exposure-nya harus yang kreatif. Misalnya satu tim itu yang kreatif semua. Jadi kita akan develop kreativitas sendiri dengan bubble sendiri. Kalau aku sih kayak gitu yang lihatnya, karena alhamdulillahnya di tim saat ini memang isinya orang-orang yang otak kanan semua. Jadi kalau birokrasi biasanya otak kiri, di tim kami tuh memang otak kanan semua. Jadi alhamdulillahnya kita tumbuh di exposure yang kreatif. Iya. Mungkin gue mau ngasih sedikit pujian juga sih kayak buat kementerian ini. Karena kemarin tadi gue ngobrol sama Andrew, kita kan sempat ngajar juga ya buat kementerian kalian ya. Gue bisa bilang kayak untuk government skill setnya orang-orang yang ikut pelatihan itu tuh udah di atas rata-rata sih kalau gue bisa bilang gitu. Bahkan compare sama private sector juga gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan keluar kayak gimana jawabnya saya gitu. Sering kayak gitu. Soalnya pertanyaan-pertanyaan keluar tuh udah bukan yang shallow lagi gitu loh. Kayak pertanyaan yang keluar adalah kayak for example kayak ngomongin soal persona audiens yang berbeda-beda gitu. Itu bahasa pertanyaan yang sering keluar kalau misalnya gue ngajar anak-anak dari FMCG gitu. Udah customer centric banget ya kan, audience centric banget gitu. Iya gak sih? Iya betul. Jadi setuju sih gue. Tapi kalau lu sendiri gimana? Kayak pekerja kreatif di corporate sama government ya? Kalau gue ngeliatnya gini, kayak gue berusaha balik lagi ke sebenarnya yang gue pelajarin yang kreativitas itu kan sebenarnya you are solving specific problems kan dulu. Iya. Nah biasanya limitations itu datang ketika kita nih sebagai pekerjanya mungkin gak bisa mengkomunikasikan ke atasan kita sebenarnya what kind of problem yang kita mau solve dan kenapa problem itu matters for company or for organizations dengan cara yang kita punya. Biasanya kita langsung datang ke mereka, Pak, Bu, kita harus bikin TikTok. Gitu. It's harder for them to get the buy-in from us karena kayak kenapa kita harus bikin TikTok gitu kan, masalah apa yang bakal diselesaikan. Jadi tergantung sama kitanya sebenarnya, Bu. Kalau gue langsung datang ke atasan gue dan bilang kita harus ngelakuin ABCDE, chance gue untuk mendapatkan limitasi kreatif gue akan lebih tinggi. Tapi kalau gue datang dan bilang sekarang customers kita shift dari yang dulunya doyan ngelakuin A, sekarang doyan ngelakuin B. Platform yang mereka mainin juga berganti ini. Dan masalah yang gue coba untuk solve dari strategi gue propose adalah biar orang makin banyak tahu tentang kita, mereka makin yakin sama kita, gitu-gitu kan. Dan ini strateginya. Jadi dengan gue bisa sedikit lebih cerdik or pinter pitching ke mereka, gue bisa dapat buy-in yang lebih cepat. Jadi kreativitasnya malah jadi lebih kebuka lebar. Setuju. Tapi itu menurut gue skill pitching ya. Menurut gue tuh skill yang semua orang harus punya lagi di company. Jualan kan, sales sebenarnya. Jualan ya. Karena kan gue ngelihat banyak case di mana para kita nih yang kreatif gitu ya. Kita tuh punya banyak ide kreatif. Kita udah tahu cara ngerjainnya, udah tahu ini bakal impact-nya gimana, tapi kita nggak tahu cara jualannya bahkan di dalam organisasi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gue di company gue sebelumnya itu bahkan yang di level-level officer, spesialis itu gue ajak training untuk bikin deck pitch dari ya orang-orang dari agensi juga gitu. Biar lu tahu kayak thought prosesnya gimana. Karena lu tujuannya adalah goals akhirnya adalah merayu untuk mereka setuju kan. Exactly. Kalau lu cuman kayak menceritakan apanya tanpa lu berbicara dengan cara mereka, ya akhirnya buyar juga. Gue sendiri dulu ya mau mulai karir itu juga dari sosial media marketing gitu dan konten, copywriting lah. Dan gue butuh pendapat dari kalian.
terutama buat orang-orang yang baru memulai karirnya di sosial media dan konten marketing. Apakah konten marketing dan sosial media marketing itu tentang bikin konten lalu di post aja? Iya Mas Farhan. Kalau saya sih enggak ya. Itu lebih ke bagaimana mengimplementasikan strategi sebuah organisasi. Kalau sekedar ini mungkin saya lihat dari sudut pandang kami ya. Iya. Kalau sekedar punya konten atau post itu mungkin akan berakhir ada upacara di post, ada rapat di post. Jadi sekedar untuk mengisi lini masa kan. Sekedar untuk mengisi feed maksudnya. Tapi kalau kami melihat bahwa sebagai instansi pemerintah, konten marketing dan social media marketing itu adalah how to give the government perspective to people. Jadi kenapa sih masyarakat harus membayar pajak? Kalau mau bayar pajak gimana caranya? Kalau mau bayar pajak belum punya NPWP, lu harus punya NPWP gimana caranya? Jadi ada kanal-kanal yang membuat orang-orang tuh ada actionnya gitu. Itu yang kalau dari sudut pandang sebagai orang pemerintahan kayak gitu. Jadi lu tentang kayak bisa dibilang bagaimana ngedeliver objektif dari organisasi lewat apapun itu yang ada di sosial media lah ya. Iya, apapun itu. Interesting. Bapak? Kalau di gua Mas dan Bul, gua ngelihatnya dari sisi role-nya si content marketing ini tuh ada dua. Kalau di gue case Revoyo deh ya, gue cerita ya. Jadi satu tugas gue adalah gimana caranya gue bisa bikin sebanyak mungkin orang yang dulunya nggak tahu Revoyo jadi tahu. Setelah nanti mereka udah jadinya tahu, gimana caranya gue bisa meyakinkan mereka bahwa if you are looking for belajar untuk nambahin skills lu di digital marketing dan lain-lain, kenapa kita the best solutions untuk mereka. Dan caranya kan macam-macam kan. Jadi it's not just kayak yaudah kita buat aja konten yang lucu-lucu, yang viral-viral gitu-gitu, tapi yang very strategic karena ya marketing funnel lah, jadi different funnel punya different treatment. Gitu. Jadi gue nggak bisa tuh ngepukul rata semua konten yang gue buat bisa works for different funnels. Kalau yang untuk funnel awareness ya banyak lah konten-konten yang udah lebih jago kan orang-orang buat. Tapi yang menurut gue agak lebih tricky adalah gimana caranya lu bisa ngeyakinin orang setelah mereka udah tahu nih, kan mereka punya banyak opsi kan dulu. Untuk orang milih gue Revoyo kan mereka bakal ngebandingin dulu nih, Revoyo apa kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C, dari si harga dan lain-lain. Nah gue akan masuk ke dalam ngerti mereka masalahnya apa. For example satu masalah aja yang lumayan rame di Revoyo adalah anak-anak yang baru lulus kuliah, mereka mau ikut Revoyo gak punya duit Mas. Jadi harus nyakinin minta duit dari orang tuanya. So instead of we are just telling them that yaudah minta dia sama orang tua, kita bikinin konten gimana cara pitch atau gimana cara meyakinkan orang tua buat bayarin lu ikutan kita. Kita buatin skripnya, kita buatin pitch decknya yang mereka bisa pakai, kita buatin mereka all the information yang mereka bisa kasih orang tuanya. Jadi it makes our potential customers work easier untuk bisa dapetin yang mereka mau dan akhirnya kita juga bisa achieve our business goals. Jadi kayak it's very complex topics yang nggak cuma sekedar ya udah kita bikin konten ide lucu-lucu nih ya udah kita post gitu. Tergantung funnelnya, tergantung customer pain points-nya. Benar, ya. Dan tergantung again tadi business ataupun organization objectives ya. That's true. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya, kalian ini kan sering ngajar juga lah, sering ngasih training, workshop gitu ya. Tentang social media atau content marketing. Apa sih pertanyaan yang paling sering banget ditanyain sama audiens, sama peserta? Siapa dulu nih? Silakan Andrew. Gua. Silakan. Gua beberapa kali ngajar either di kelas Revoyo atau di luar untuk business owners. Jadi pertanyaan yang selalu mereka tanya adalah gue gak punya orang, gue tetap bisa gak ke content marketing? Atau mereka akan nanya benefitsnya content marketing ini apa, ROI-nya, jadi return on investment-nya apa? Langsung tuh funnel paling bawah. Gitu. Susah kan kayak ini bisa dapetin. Tidak gitu. Susah ya Mas. Tapi tidak salah pertanyaannya dong. Tidak salah. Benar karena kan semua bisnis ya udah gue duit yang gue keluarin, return on investment-nya ke gue apa gitu. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi kayak saya nggak punya tim gimana caranya. Dan gue selalu bilang kayak content marketing itu luas kan, termasuk kita bisa masuk ke social media, kita masuk ke SEO, kita masuk kemana-mana. Gue kan selalu nanya bisnis goalsnya apa nih, atau bisnisnya di area mana. Karena kalau seandainya lu bisnisnya misalnya kayak F&B, lu mungkin tidak wise untuk langsung invest ke SEO gitu kan. Jadi kayak lu pilih channelnya. Jadi nggak harus semua channel lu babat abis langsung. Jadi
ketika dia bilang gue nggak ada timnya, gue bilang ya udah just provide one, kalau nggak punya orang just one intern sama one creatives yang bisa juga nge-support, nggak usah full time, udah itu bisa mulai gitu, tergantung milih channelnya kemana. So, kalau untuk yang pertanyaan yang paling sering adalah nggak punya tim bisa nggak ya kalau cuma satu orang. Kalau pertanyaan yang kedua yang tadi yang lu tanya adalah dari sisi ROI gitu. Jadi gue akan balik lagi nanya ke mereka sebenarnya bisnisnya ini mau apa sih gitu, dan ini mau arahnya kemana, terus customersnya kayak gimana. Jadi emang return of investmentnya nggak kayak ads, nggak kayak performance marketing yang kayak lu spend sekian, lu tahu CAC-nya berapa, terus lu ngerti cara ngitungnya. It's more a long term gitu. Tapi that doesn't mean lu nggak harus invest sampai sekarang gitu. Iya. Jadi lu lebih kayak akhirnya menjelaskan thought prosesnya lah. Ya, sama nanya ke mereka kenapa. Maksudnya kenapa sempat mikir mau content marketing bahkan gitu kan. Karena kadang-kadang bisnis kalau di case-nya Revoyu ya, kita startnya with performance dulu, performance marketing dulu. Abis itu setelah udah orang-orang udah pada masuk ke kita lewat ads, baru kita mulai invest di content marketing. Some companies are doing it reverse. Jadi kayak gue mulai dulu di content marketing, abis itu gue baru eksperimentasi di ads. Jadi gue selalu bilang kayak kenapa lu mikirin bahkan have a thoughts untuk masuk or invest di content marketing, karena kan ketika mereka ikutan training itu meaning that they want to learn something gitu kan. Oke. Kalau aku karena ngajarnya lebih banyak ke government ya, atau teman-teman sharingnya ke teman-teman government itu biasanya 60-70% pertanyaan itu goals. Nambah follower gimana, terus reach-nya naik gimana, atau viral biar cepat viral gimana. Jadi levelnya tuh kayak langsung goalsnya itu gimana. Biasanya aku jawab fundamentalnya udah ada belum nih, udah timnya tuh udah ngerti nggak gimana cara itu. Karena kalau kita langsung jelasin cara, misalnya technical, kamu harus bikin reels, kamu harus growth segini, kamu harus organic content gini, itu kalau melupakan fundamental agak susah kalau di pemerintahan. Karena kita harus siapin kayak misalnya tim lu siap nggak mengelola berapa media sosial, terus bikin konten setiap hari itu kuat nggak untuk bikin itu, terus opsi yang mau dioptimasi itu sosial media yang mana itu udah tahu belum. Nah jadi kayak gitu, jadi kita balik dengan pemahaman fundamental dulu. Biasanya aku jawabnya sih kayak gitu. Sama ya, sebenarnya ujung-ujungnya sama. At the end of the day banyak yang menanyakan langsung kayak gimana cara nge-create instant impact ya. Akhirnya gue pun ngerasain hal yang sama gitu, kayak gimana sih ningkatin dari ini ke sini gitu. Walaupun ada kayak best practices-nya yang bisa gue jawab, tapi at the end of the day apakah itu hal yang tepat untuk diubah terlebih dahulu atau justru kita tarik mundur. Nah, ngomong-ngomong tarik mundur, menurut kalian fundamental apa sih yang paling awal ataupun paling mendasar yang seharusnya teman-teman yang ngerjain konten marketing ataupun sosial media marketing itu perlu punya atau perlu pikirkan lah? Aku penasaran sama Mas Farhan nih. Kalau aku mungkin Mas Fadul juga ngalamin waktu di perusahaan sebelumnya kan. Yang aku cari itu manpower dengan skill set yang spesifik. Artinya kita siapin dulu manpowernya ini paham nggak dengan media sosial. Jadi kita selalu cari orang-orang yang memang dia itu into media sosial. Dan karena kami expandnya cukup cepat, selain media sosial ya terutama konten kreatornya lah. Jadi gimana kami bisa develop konten setiap hari, hampir setiap hari ada konten lah. Itu kita, kalau menurut saya nih, fundamental yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi itu orang-orang dengan skill set yang tepat. Karena kalau ada organisasi mungkin ya yang ya udahlah nanti ditambal sambil jalan. Nah itu mungkin nanti ada ketidakharmonisan di situ. Jadi lebih baik kalau mau nambah itu yang awal itu diperkuat dulu, baru nanti nambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi emang dari awal ya udah emang bikin tribe-nya buat tribe sosial media yang emang expertise di situ. Iya benar, memang kita cari orang-orang yang get into sosial media walaupun dia PNS. Gimana Mas caranya Mas kalau dulu nyarinya? Awal-awal kami memang waktu dibentuk itu memang sudah ada beberapa skills orang dengan skill set tertentu ya. Maksudnya beberapa personel, tapi kemudian kan bertambah dan kalau di kami biasanya ini saya pernah sharing sih. Jadi kita bikin sistem kompetisi gitu istilahnya. Jadi kita internally Mas. Internally. Jadi semua kalau lihat ini ya, lihat Instagramnya Ditjen Pajak RI itu akan selalu ada di bagian bawah itu kredit siapa yang membuat
Jadi kita bikin seluruh pegawai itu konten kreator. Jadi kita akan lihat perbedaan performance kita akan lihat konten-konten mana yang layak naik, itu berarti dia orangnya punya skill set tertentu yang bisa kita tarik misalnya, atau bisa kita bidik kayak gitu. That's a good idea. Even bisa diimplementasiin juga buat di private sectors. Ya gak sih, kayak ketika lo ngerjain sosial media ya lo harus dituntut at least lo juga content creator juga. Iya. Oke, interesting. Poinnya adalah the right resources lah. Ya kan, fundamentalnya. Kalau lu Ndro? Satu udah pasti yang kayak Mas Fanbul bilang kan, harus punya orang yang bener. Nah, on top Fanbul. Gua Fanbul, ini Farhan. Astaga. Namanya F depan-depannya. Iya. Selain orang, kalau gue ngelihatnya kenapa kita ngelakuinnya gitu. Jadi kayak apa sebenarnya business goals yang mau the why. Ya. Kayak kenapa bisnisnya mau invest ke sana, atau sebenarnya bisnisnya mau dapetin apa. Soalnya kalau seandainya si business goalsnya clear nih ya. Jadi misalnya perusahaan penjual ikan gitu kan. Pengen jual ikannya ke siapa? Apakah mau jual ikan ke direct consumers atau mau jual ikan ke another business units lah yang mereka jadi posnya lebih gede. Ketika goalnya udah jelas, jadi kayak kita bisnisnya adalah kita mau menjual ikan sebanyak mungkin ke direct consumers misalnya. Dan dari situ kita punya have a clear directions. Sebenarnya dari sisi content marketing harusnya kayak gimana? Karena mungkin beberapa channels bisa jadi cocok, beberapa channel bisa jadi tidak cocok, tergantung. Jadi itu yang pertama, Bung. Jadi kayak dari sisi goal of the businessnya apa? Itu fundamental yang pertama. Very short. Yang kedua adalah customersnya siapa? Itu yang penting, very important yet very hard untuk untuk di nail, but also very interesting, very menyenangkan lah untuk kita bisa belajar siapa customersnya kita. Setuju gue. Gitu. Itu yang menurut gue fundamental. Iya. Lu resonate banget nih, kenapa gue? Iya benar. Karena menurut gue gini, hal yang sering gue dapetin gak cuma pas gue ngajar, tapi di beberapa company adalah kita tuh sering kejebak sama kreativitas itu tentang diri kita sendiri. Bener. Iya kan, tentang gue paling kreatif, gue bisa nih bikin konten yang kayak gini. Pas ditanya emang itu hal yang dibutuhin sama konsumen lo? Mungkin jawabannya gitu. How you prove it gitu. Ya gue pernah ada orang yang dia cerita kalau dia butuh solusi terkait ini. Tapi lu pernah nggak ngobrol sama konsumen kita? Exactly. Enggak jawabannya. Jadi akhirnya waktu itu gue sempat ngebiasain tim gue untuk at least sebulan sekali have a call atau FGD atau in-depth interview sama konsumen. Iya, agree. Karena kalau enggak, yang kita omongin tuh asumsinya kita gitu. Asumsinya kita gitu, dan gue ngerasa relevansi itu nomor 1 sih. Bener. Ya. Setuju sih. Relevansi nomor 1. Oke, tadi kita ngomongin soal hal yang mendasar ya, fundamentalnya. Dan apa sih sebenarnya kalau misalnya kalian sendiri selama ini, lo udah berapa lama Mas berkarya di bidang sekarang? Kalau dari 2015 kan 8 tahun ya, tapi aku career break 2 tahun kan, jadi sempat nggak kerja 2 tahun. Jadi 6 tahun lah. 6 tahun, oke. Lo? Gua ya sama lah, kurang lebih 8 tahun lah. Oke. Apa sih challenges bidang social media dan content marketing menurut kalian yang paling sering dihadapin? Challengesnya kalau dari yang udah pasti akan terus-terusan kejadian itu adalah all the changes yang ada di teknologi gitu kan, Bu. Jadi kayak changes platform, algorithm, exactly, interestnya orang juga berubah, behaviornya orang juga berubah. Jadi keeping up to the changes yang kita harus cepet gitu. Jadi nggak bisa kita kelamaan adjusting strateginya kita yang mungkin setahun lalu atau seminggu lalu works, bisa jadi minggu depan nggak works. Jadi the constant changes yang harus terus-terusan. Dan anak-anaknya harus emang doyan, anak-anak yang di dunia content marketing ini yang doyan berubah gitu. Kalau yang doyannya SOP stick, ya udah, kalau nggak ada yang salah jangan dirubah, agak susah karena every day harus ada improvement, incremental changes gitu kan. Ternyata ini works, besoknya ya udah kita ganti. Ini nggak works, ya udah kita ganti lagi gitu. Jadi the biggest, I think yang untuk sekarang ya, yang I think one thing yang gue selalu pikirin adalah the constant changes with people's behavior, technology, platform, itu yang one of the challenges yang kalau seandainya kita nggak fleksibel untuk merubah approach-nya kita, bakal kalah lah sama kompetitor yang ada. And you have to love the dynamics sih.
Kalau enggak lu drain banget sama perubahan-perubahan itu. Iya nggak sih? Ya. Kalau menurut lu Mas? Pada intinya sama, menyesuaikan teknologi sih paling susah ya, apalagi saat ini algoritma kayak setiap hari berubah. Twitter udah bisa posting video 2 jam kan. Oh iya, gue baru tahu lagi. Banyak yang posting film gitu Iya. Mas. Jadi nanti lu nonton film bisa tuh kayaknya di Twitter. Oh gitu, oke. Jadi kayak gitu, menyesuaikan hal-hal kayak gitu tuh agaknya kalau di pemerintahan yang rigid, kalau di private sector atau startup kan berubah besok bisa ikut. Kalau di kami di government itu kan boundariesnya banyak banget. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus mengikuti? Selalu ada pertanyaan kayak gitu. Terus penasaran. Terus gimana Mas biasanya kayak your most effective way untuk bisa nge-convince itu on top of lu bawa data kan tadi yang. Selain data kadang ya harus berani tebel telinga, minta maaf daripada minta izin kadang. At some point. Jadi sama ya kayak kita juga ya. Resikonya kan di kita kan, tapi ya udahlah, tapi mau gimana. Bener. You take the risk untuk kayak opportunity yang ada. Tapi kadang-kadang itu gue setuju sih. Kadang-kadang kalau lu bener-bener wholehearted yakin, percaya itu ya lu maju aja lah gitu. Kalau bener-bener yakin ya. Iya kayak kalau kami di kasus kucing Soleh itu kan ya udahlah, ini pasti bagus impactnya. You have to enjoy and love the dynamics ya. Tadi lu juga cerita ya udah mendingan minta maaf daripada minta izin. Tapi kan akhirnya lu take the risk untuk if it fails, it's on you. Iya. Gitu. Tapi ada satu hal yang menurut gue salah satu hal yang sukses dari DJP adalah kucing karena itu Soleh ya. Soleh namanya. Gimana Mas cerita boleh nggak sih gue juga. penasaran behind the scene kucing Soleh itu tuh kayak gimana? Thought prosesnya gitu. Saya mengutip Andrew tadi ya, bahwa untuk konten marketing itu kan kita harus tahu tujuannya apa. Dan kalau dari kucing itu kan ada banyak pertimbangan yang aku jelasin 3 aja ya. Yang pertama, komunitas dan pecinta kucing itu kan gede banget kalau di media sosial. Betul. Kebesaran maksudnya volume pembicaraan mengenai kucing kan gede. Nah, itu yang kita coba tap in. Yang kedua, pecinta kucing itu cenderung membelikan makanan mahal untuk kucing sementara dianya makan warteg kan. Maksudnya itu jokes yang muncul di media sosial kan. Iya. Kalau dia maka aku akan jelasin gini, kalau dia mampu beli makanan mahal berarti dia punya penghasilan yang setidaknya tetap dan di atas PTKP atau punya NPWP kan. Artinya mereka harusnya adalah target market untuk audiens kalian. Ya. Wow. Oke. Terus yang ketiga, kenapa di kantor pajak ada kucing? If orang-orang di kantor pajak aja ngelayanin kucing dengan baik, gimana kalau mereka ngelayanin kalian wajib pajak? Wow. Berarti melayani kucing baik, melayani manusia atau wajib pajak dengan baik. So kita ngasih tahu kalau pelayanan di kantor pajak itu bagus loh, tanpa harus ngomong. Smart banget. Oke. Itu seru ya, dan kita udah tahu itu udah, kalau kita ngeliatnya sekarang udah ngeliat versi berhasil ya. Cuma pas lagi belum kejadian, lu gimana ngomongnya? Pas lagi belum kejadian coba awalnya. Iya, gue ngebayangin gini kayak, ada kucing di kantor, kita foto kali, kita taruh di Instagramnya DJP yang itu adalah akun pemerintahan gitu. How? Nah, jadi awalnya itu sebenarnya kami lebih tepatnya kami itu bikin testing dulu di Twitter. Jadi ada beberapa kantor pajak yang memang ada kucing. Kami testing dulu di Twitter, ininya bagus nggak, positive vibes-nya bagus nggak. Terus atasan kami nanya, kira-kira apa ya konten yang bikin kita bisa jadi highlight. Terus Pak, kucing aja kemarin kami tes di Twitter, sambutannya bagus kok. Nah, pakai si data gitu. Terus kami seleksi kucing-kucing itu siapa yang dirawat dengan baik, siapa yang udah disteril, udah divaksin, yang memang dengan customer itu bagus. Maksudnya customer menyambut bagus, itu kepilih Soleh itu karena memang dia udah steril, vaksin dan benar-benar proving itu. Dan dia kan kucing kampung ya, perwakilan kucing Indonesia. Akhirnya kita naikin dan bener, dan impactnya bagus. Bahkan ketika kemarin tahu kan ada krisis, kita dapat krisis yang cukup fenomenal itu, kita naikin Soleh nggak ada loh negatif, itu vibes-nya positif di kontennya. Keren banget. Wow. Lu ngomongin tadi beberapa konteks strategi, lu ngomongin soal konten testing gitu ya, MVP ya kan? Konten MVP testing. konten itu hal yang menurut gua penting banget dan jarang orang lakuin dan lupa.
Karena mereka ya tadi udah bilang kayak stick to the SOP, hal yang biasa dilakuin nggak cuma di government tapi di banyak company gede, even startup gitu. Yaudah kita ngelakuin hal yang business as usual. Padahal ya tadi perubahan tren gitu, dan caranya buat perubahan tren, ngikutin perubahan tren bukan berarti lu selalu berubah. Tapi lu bisa jadi ngetes dulu, which is tadi yang lu lakuin. That's true. Ya kan? Wow. Kemarin kami lakuin juga pas Codeplay kan. Jadi kami bikin satu konten testing dulu, video. Terus baru pas award ticket kami kasih konten ini loh, sebenarnya pajak di Codeplay itu pajak bukan DJP tapi pajak daerah, which is Pemda. Oh, yang 15% ya? 15%. Itu ada pasti pajak kan, pasti itu udah pertanyaan tuh udah masuk ke kita terus. Jadi kita bikin konten testing dulu dalam bentuk explanation video. Baru di pas hari H Codeplay War kita kasih ini loh pajaknya, tweet yang lebih panjang khusus di Twitter. Oke. Keren. Gila, keren. Gue mau nanya sama lu deh. Nyambung juga tadi obrolan kita. Gimana sih kita tuh make it balance antara promotional content, valuable content, shareable content gitu. Karena gue tahu kayak kita ngomongin konten isi kepala sama tuh kesannya. Tapi padahal kan functionnya beda-beda, akhirnya strategi berbeda-beda sampai akhirnya outputnya pun juga berbeda gitu. Bener. Jadi yang namanya bisnis lu nggak bisa ngeedukasi terus nggak ngejual. Betul. Karena nggak ada duit yang masuk. Betul. Nggak bisa ngejual terus nggak ngeedukasi, dan orang jadinya kayak ya ini mah jualan doang gitu kan. Iya, benar. Jadi yang gue pelajarin, dan ini masih sampai sekarang gue juga masih belajar, adalah finding those balance dengan cara kita tahu nih customers kita sebenarnya lagi butuh apa sekarang. Jadi kayak yang lu bilang itu loh, jadi kayak kan sekarang kalau working in gak usah in tech company, sebenarnya traditional company juga udah banyak nge-leverage data gitu kan. Kan bisa ketahuan customersnya itu lagi butuh apa sih sekarang. Apakah mereka butuh diedukasi kalau kita punya jualan gelas baru, karena sebelumnya kita jualannya teko gitu. Jadi kayak kita berarti kita nggak bisa kasih mereka langsung kita jual gelas, kita harus mengedukasi mereka dulu kan, bahwa kayak fungsinya teko sama fungsinya gelas bedanya apa. Kalau teko lu nggak bisa langsung ini karena banjir, jadi kalau untuk minum lu pakainya gelas gitu. Jadi kayak lu tahu tuh customers lu lagi butuhnya itu gitu. Jadi ngebalance aja, jadi kayak needs-nya customers tuh nomor satu, mereka butuhnya apa, dari situ kita balance. Oke, untuk customers segmentasi yang kayak gini, mereka butuh untuk dikasih tahu bahwa kita punya produk baru. Dan kalau kita udah tahu itu, udah berarti kita mostly tell them dulu kita punya produk ini, baru habis itu kita bikin edukasi. Karena kalau seandainya mereka nggak tahu bahkan kita jualan gelas, terus tiba-tiba kita mengedukasi tentang gelas, agak aneh gitu kan, kayak kenapa ya tiba-tiba mereka jualannya ini tapi kayak kok ngedukasi gelas tiba-tiba gitu. Jadi kayak itu yang gue juga pelajarin. Jadi ada misalnya kita rilis jurusan baru ya Bul ya, Mas Farhan. Jurusan baru kita rilis tapi kita langsung jump into edukasi. Dan edukasinya kita kok performance-nya rendah gitu, performance kontennya. Setelah kita analisa, kita ngobrol sama tim, ternyata kayaknya edukasi kita atau informasi kita tentang jualannya itu kurang di awal. Jadi orang nggak tahu bahkan kita punya produk itu. Gitu. Tapi kita langsung jump into kayak harus edukasi. Dan we fail to discover that earlier. Jadi kayak akhirnya kita belajar harus ngebalance nih antara lu jualan dulu, habis itu baru lu edukasi, dan tergantung itu butuhnya customers kayak gimana. Gitu. Jadi emang finding the balance, dan itu harus nggak bisa yang 50-50, jadi tergantung banget sama kebutuhan customersnya dan kebutuhan dan kitanya sebagai tim ngelihat opportunitiesnya gitu. Ilmu baru sih saya belajar. beneran. Gue juga belajar. Suhu siap. Oke, kalau karena kan dari dua industri yang berbeda, dua organisasi yang berbeda lah. Satu education tech gitu ya, private sectors, and then government gitu. Measurement and metrics yang digunakan itu apa untuk content marketing dan social media marketing gitu? Mungkin dari Mas Farhan dulu. Gimana sih lu? Ini tuh sukses, ini tuh gagal. That's interesting. Kalau kami ya, yang pertama jelas kenaikan follower itu bukan jadi ukuran utama. Nggak dijadiin matrix yang di ya measure. Utama ya, yang jadi karena dari 2000 kayaknya trennya dari 2021 ya. Ada kecenderungan orang tuh tertarik tapi nggak follow. Betul. Jadi kayak itu kita melihat kayaknya nggak follow, tapi dia mencari yang relevan aja. Nah jadi kami akan melihat dari reach sebenarnya. Jadi utamanya itu lebih ke reach.
Kalau di Instagram, di Twitter, dan di TikTok atau di Facebook itu reach-nya bagus, itu sudah kami anggap berhasil. Untuk metrik angka itu aja sih sebenarnya. Oke, reach ya, bener sih. FMCG juga pakai itu. So kalau FMCG nggak bisa kayak lu nggak bisa berharap sales terjadi di online, gitu ya. So yang kita maintain adalah bagaimana menjangkau sebanyak-banyaknya dengan harapan offline transactionnya meningkat. Biasanya kita ukur juga kayak offline transactionnya sama reach-nya itu ketika reach-nya lagi peak, apakah offline transactionnya juga meningkat gitu. Mungkin lu juga hal yang sama ya? Sama ya, jadi kita berharapnya kalau misalnya dia sudah terexposure dari konten kita, kan ada banyak actionnya ya. Betul. Dia bisa nanya ke kantor pajak, dia bisa kontak kita, atau dia at least minimal dia komen atau reply, itu sudah menunjukkan bahwa orang itu paham. Seru juga ya sebenarnya. Kayak kerjaannya kayak tech startup juga dia. Ada lowongan nggak? Kalau lu sendiri gimana? Apa? Lu mau ngomong apa? Enggak. Lu mau ngomong apa? Nggak usah. Kita nggak usah masuk ke jurang. Tadi pertanyaan apa boleh? Gue lupa. Metrik. Matrix. Oke. Sama measurement. Setuju sama Mas Farhan. Jadi kan ada tuh term kerennya tuh namanya vanity metrics, bro. Oke. Vanity metrics adalah metrics yang kayaknya keren tapi sebenarnya nggak meaning apa-apa. Salah satunya adalah followers growth gitu. Iya, benar-benar. Unless lu mau ngebandingin lu punya quote and quote market share compare to competitors, itu bisa. Statement lah. Ya, jadi kayak lu bisa bandingin lu punya followers growth dengan competitors, apakah lu grow at the same speed atau higher speed atau lower speed. Oke. Jadi kayak itu lu bisa ngeliat kayak market share-nya kayak gimana. Itu tapi one of the metrics lah yang bisa lu lihat. Tapi yang menurut gue yang paling penting itu back to goalnya kita apa. Case-nya Revoyu ya misalnya. Case Revoyu kan end goalnya adalah kita mau students enroll di programnya kita. Case-nya organik agak lebih susah untuk kita bisa ngebikin tracking. Kalau seandainya performance kan gampang ya. Jadi kalau lu bisa each funnel bisa dikasih apa sih namanya, lu bisa nge-track lah mereka udah di funnel yang mana kalau lu pakai performance marketing. Kalau di content marketing atau yang organik, itu yang kita lakukan adalah different platforms punya different metrics. Jadi misalnya organic social media, role-nya kita adalah kita ngepromosiin kelas gratis. Dan itu kita bisa pakai tracking, jadi easier untuk kita tahu bahwa conversion rate-nya kalau dari sisi organic social media untuk ikutan kelas mini course-nya Revoyu itu berapa banyak. Dan leads yang kita dapetin berapa banyak. So, it's easier. Yang tricky adalah kayak channel-channel kayak misalnya blognya kita, channel-channel digital PR, atau kayak kita bikin podcast juga, video yang lebih ke role-nya ngeyakinin orang. Karena mengukur seberapa yakin orang itu very tricky. Jadi itu kita something yang kita juga masih putar otak terus gimana caranya. Karena kan dulu dia udah ikutan kelasnya gratisnya kita, terus kita pengen ngeyakinin mereka supaya ikut kelas yang berbayar. Itu kan nggak bisa kita ngukur dengan angka. Jadi kita ngelakuinnya different things, kayak kita akhirnya kita bikin survey, kita ngobrol sama mereka yang akhirnya kualitatif. Exactly. Jadi menggabungkan antara matriks yang kuanti sama kuali, jadinya kita ngelihat itu gitu. Oke, interesting. Tapi gue nambahin dikit soal followers. Gue setuju banget sih, kayak apalagi di era TikTok ya. Kayak followers dikit gak menjamin views dikit juga gitu. Benar. Cuma gue ada momen waktu itu kayak gue memberikan KPI buat followers growth di tim gue karena statement. Gue pengen gimana tuh? Instant noodles, gue pengen sebagai produk yang baru, gue pengen followers kita in total di digital itu paling besar compare sama pemain-pemain lama. Gitu. Jadi buat statement aja. Statement ya. Yang ke kompetitor, competition sih kayak. Ya, competition gitu. Walaupun ya doesn't mean anything gitu. Karena at the end of the day misalnya jumlah followers lo 1 juta gitu ya, bukan berarti lu bisa nge-reach 1 juta orang juga anyway 1% gitu. 1% engagement rate aja udah bagus banget ya kalau kan? untuk yang udah ratusan ribu followers misalnya gitu. Iya gitu. Dan makin sempit kan ininya. Iya, makin lu followers gede makin kecil percentage organic reach-nya, organic engagement-nya gitu. Apalagi sekarang media sosial mengarahkan untuk pasang ads. Betul. Jadi yang arahnya ke situ lah. Yang nggak pakai ads makin kecil gitu. Benar. Gue mau ngomongin hal yang paling sering dibahas juga ketika gue ngomongin konten dan sosial media. Apakah viral dan gimmick itu penting? At some point, aku dulu ya. Boleh. At some point penting kalau buat kami ya, karena proses bisnis kami itu biasanya rame di Januari, Maret. Terus April sampai Desember itu kan nggak ada musim-musim yang harus ke kantor pajak ya. Paling hanya kalau untuk orang-orang ya daftar NPWP atau lapor bulanan, dan itu
adalah hal yang rutin. Jadi ya agar audiens yang pengen tahu dan pengen cari tahu soal pajak tetap mendapatkan exposure. Nah, bulan-bulan April sampai Desember itu memang kalau di kami bulan-bulan gimmick, bulan-bulan viral dan gimmick. Setidaknya 1 bulan ada satu gimmick lah. Buat keep the excitement dari audience. Oke. Biar orang tetap kalau nyari pajak itu ada akunnya DJP. Nah, gitu. Top of mind ya Mas ya. Top of mind. Iya. Dan juga akhirnya ngejaga engagement sehingga nanti ketika di momen-momen penting pas lagi lapor pajak itu orang udah bisa tahu langsung, apa yang harus dilakuin. Bener. Harus kemana ya? Iya. Good point. Lo sendiri gimana? Kalau di gua ya ngelihatnya itu bonus viral. Oke. Bonus dari konten yang bagus aja sih kalau gue mikirnya kayak gitu. Jadi kalau seandainya chasing for virality jadinya sedih kalau seandainya nggak dapet. Iya. Dan anak-anaknya nanti jadinya demotivated kalau seandainya kita push untuk kayak lu harus bikin ini viral gitu. Karena again itu something kalau gue ngerasanya nih kalau di dunia stoic ya. Out of our control gitu Pak Abul. Out of our control. Jadi kayak nggak bisa dikontrol yang namanya kita platform mau ngasih kita exposure itu kan sebenarnya kita nggak tahu kan. Kayak bisa jadi kita bisa mikir so many things, hashtag harus pakai ini, video harus sehari sekali, harus menggunakan sound yang viral, harus menggunakan gitu. Jadi itu udah kita lakukan semua. Tapi kalau nggak dapet viral ntar kita jadi sedih kalau seandainya goalnya emang mau ngebuat virality. Jadi gue selalu ngobrol sama tim gue, kita tahu apa yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah lu idenya harus strong, lu harus punya why yang strong, copywriting harus bagus, angle lu harus ada emosinya di dalam konten, harus ada sisi relatable-nya. Pokoknya ada beberapa elemen lah gitu. Ya udah fokus aja ke sana. If ternyata orang suka dan viral, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu kan, orang jadi bonus lah buat kitanya gitu kan. Oke. Gue punya pendapat yang agak mirip sama Mas Farhan tentang virality. Menurut gue penting dan menurut gue somehow bisa di manufacture, dimonetisasi atau di apa? Difabrikasi gitu. Walaupun mungkin definisi viralnya harus kita samain dulu gitu. Viral bukan berarti semua warga Indonesia tahu. Iya benar. Kalau itu ya udah, ibarat kata ya udah emang viral semua warga Indonesia tahu tuh udah level paling tinggi lah. Tapi kalau gue mendefinisikan viral adalah, for example, biasanya kita bikin konten sama influencers atau sama paid marketing gitu, cost per viewsnya 50, tiba-tiba jadi 10. Turun gitu ya. Turun Iya, yang harusnya dapatnya cuma 1 juta views jadi 5 juta views. Dengan apapun kreativitas yang dibikin sama teman-teman atau tim, itu menurut gue udah virality. Jadi bukan yang kayak semua warga Indonesia harus tahu gitu virality. Dan itu menurut gue bisa di manufacture, walaupun bener kata lo ada part out of control ya gitu. Ya kayak gorengan-gorengan lah Pak, harga sepatu digoreng, harga mobil digoreng, itu kan menurut gue orchestrated lah. Bener, diorkestrasi gitu. Jadi kayak kalau misalnya di konteks gue dulu di FMCG, ada part dimana yang tadi Mas Farhan bilang gitu, excitement kita tuh ada ketika ada produk-produk baru, ya kan? Dan problemnya adalah akan ada momen dimana kita nggak ada produk baru, gitu. But we need to still keep the excitement. But we need to keep the excitement gitu. Dan yang menarik adalah kalau gue lihat benchmarking dari kompetitor kita, mereka rilis mie varian A, I, U, E, O banyak banget. Abis itu walaupun di kill, ya kan, hilang tuh varian-variannya. Ya kan, mau yang ayam geprek, mau yang versi mie Jepang atau apa, yang lagi viral Koreaan gitu. Dan pasti gue pelajarin, salesnya itu gak gede-gede banget tuh varian itu. Tapi setiap mereka launch sesuatu, varian yang biasanya itu naik. Oh malah naik ya? Iya, yang goreng, yang rebus, yang rebusnya yang ayam, yang kari ayam, ayam bawang. Soto Medan gitu. Iya, itu naik tuh yang basic-basicnya, yang top tiernya tuh naik. Berarti sebenarnya disimpulkan adalah excitement tersebut itu tuh ngebantu yang core bisnisnya mereka untuk naik gitu. Makanya ada trickle down effect-nya gitu. Trickle down effect-nya. Makanya ketika excitement itu dibentuk, kalau ketika kita lagi nggak ada produk baru, yang kita bikin adalah virality terkait produk kita. Contoh, ya udah produknya lama tapi kita bikin menu dengan 2 bahan sederhana tapi rasanya jadi berubah. Lalu banyak influencer ngikutin menu tersebut, seakan-akan ini produk organik. Kemarin lagi lihat si ini
pakai susu gitu-gitu ya. Masa iya pakai susu gitu. Pakai keju atau enggak pakai saus wijen. Rasanya jadi kayak gini. Padahal itu orkestrasi gitu. Mungkin kita bayar sekitar 50 influencers gitu, tiba-tiba diikutin lagi sama 100 orang gitu dan akhirnya jadi secara viral. organik. Benar, secara organik. Dan akhirnya excitement sama produk kita naik gitu. Nutupin produk-produk kompetitor yang mungkin lagi launching produk baru dan kita nggak bisa launching produk baru. Iya. Gitu. Jadi ya itu sih buat gue aplikasinya harus ada skenario yang betul. Ini ya. Dan tapi gue setuju juga sama lu. Ada chance untuk gagal. Gitu. Karena kan kita bermain di excitement audience yang kita nggak bisa kontrol excitement mereka. Ya kan? Gitu. Bener. Apalagi kalau di era TikTok ya, yang kami lihat yang kayak kita harapkan FYP malah jadi nggak FYP, tapi yang konten biasa aja malah jadi FYP. Kadang kayak gitu tuh. Bener. Makanya penting banget buat konten A/B testing, lu nyoba aja sebanyak-banyaknya konten. Minute manajernya TikTok juga udah mulai banyak ya yang FYP ya. Lumayan, alhamdulillah. Thank you buat The Nice Club dan Naisu yang nice. Beberapa podcast juga yang ramai. Iya, podcastnya lumayan lah, ada puluhan ribu views gitu. Udah dan stabil viewsnya kok, Minus Manager. Iya, dan kebaca sebenarnya konten semacam apa yang disukain. Adalah konten-konten yang tipis jurang, Pak. Orang-orang tuh kayak suka orang lain menderita gitu ya, ngeliat orang lain menderita gitu. Jadi kalau tipis jurang tuh pasti rame. Gitu. Itu sih. Oke. Anyway gue pengen deh dengar dari kalian study case terkait social media marketing ataupun konten marketing yang sukses gitu ya di Indonesia ataupun di dunia gitu. Ada gak sih yang kayak jadi reference kalian gitu? Ini keren banget nih study case-nya. Kalau kami selalu melihat apa yang dilakukan GoTo Group ya sebagai study case ya. Karena kalau kami melihat ya, seharusnya government itu juga harus belajar ke startup atau private sector, apalagi untuk marketing, karena biasanya paradigma government itu kan nggak perlu marketing karena pelayanan kita tuh udah ke masyarakat. Tapi at some point kami harus ngelihat gimana sih startup gede itu nge-reach out masyarakat dengan beragam produknya. Nah itu yang kita coba implementasikan, kayak misalnya ada payment baru, layanan driver baru. Nah itu kan mereka terstruktur banget ya. Iya. Kayak Gojek, GoTo, Tokopedia. Nah kita coba tiru tuh, kita breakdown. Kalau mereka tuh begini. Bahkan kita juga ngelihat tuh tren di media sosialnya GoTo itu kan semakin lama mereka berfokus ke konten, tapi di caption makin sedikit. Dan justru dengan semakin sedikitnya konten itu kok kayaknya komen-komennya makin banyak mereka. Kayak gitu tuh. Jadi kayak ternyata tuh nggak perlu ngasih penjelasan banyak-banyak ya. Justru bikin rasa penasaran orang untuk mencoba produk itu, yang kami tangkap dari ekosistemnya GoTo tuh kayak gitu tuh. Oke. Setuju sih gue tuh seru banget konten-kontennya, dan mereka changing terkait ekosistem kontennya tuh lumayan dynamics juga gitu. Gue dulu ngeliat Tokopedia gitu kontennya lebih kayak rapih gitu, harus rapih. Tiba-tiba mereka tahu bahwa trennya berubah, bahwa ugly konten itu penting. Akhirnya mereka mengubah itu secara signifikan gitu. Menurut gue kayak mereka cukup berani juga sama perubahan-perubahan yang lumayan major gitu. Internal timnya lumayan kuat dulu sebelum akhirnya gabung. Enggak. Sebelum pakai gitu. Ya TTA lah yang tahu ya. Kuat banget. Dan kita juga beberapa kali anak gue suruh coba itu, mereka bikin ada workshop, ikutan workshop soal video gitu kan kuat banget kan mereka. Jadi kayak keren sih. Kalau lu sendiri apa benchmark lo? Kalau gue ada satu SaaS di sebenarnya ini punya gue lupa mereka Ukraine atau Russian gitu, tools SEO namanya Ahrefs, jadi AHREFS. Ahref, gue bilang Ahref ya. Terus tapi biasanya di Singapura uniknya, jadi mereka semuanya orang-orang di Singapura. What's interesting from them yang gue pelajarin banget, yang mungkin influence apa yang gue bilang barusan adalah mereka customer base centric content banget. Jadi konten-konten yang mereka punya itu tuh udah jadi, kalau lu atau nanti yang pada denger nih podcast bergerak di bidang SEO, kalau nggak tahu Ahrefs, kemungkinan besar
mereka belum main di SEO lama lah. Pokoknya most probably orang udah tahu Ahrefs kalau mereka bergerak di bidang SEO gitu kan. Iya. Bagusnya mereka diferensiasi kontennya tuh macam-macam gitu, Bol. Jadi di blog mereka punya, blognya mereka itu salah satu blog yang menurut gue kayak the best banget. Jadi kayak very detailed, very panjang, tapi lu nggak capek bacanya. Jadi tap into Southeast Asians behavior membaca cocok. Jadi detail banget, Bu. Tapi terus enak banget baca. Lu nggak sadar tiba-tiba abis. Oke. Itu blognya mereka cakep banget. Terus mereka tap into kayak Twitter. Jadi Twitternya mereka juga mereka rilis produk update-nya cepet. Jadi kayak ketika mereka punya fitur baru, mereka kasih tahu gini cara makainya, ini kenapa kita buat, gitu-gitu. Mereka tap into YouTube juga. So in general yang mau gue bilang strateginya mereka adalah yang menarik, dan gue kenal beberapa orang di sana. Mereka selalu bilang it's always about customersnya untuk mereka bisa tahu problemnya apa sih yang sekarang orang punya. Terus ya udah mereka bikin aja konten untuk solve mereka punya customers problem. Jadi very recommended untuk dicontek. Jadikan reference ya. Iya. Brand journalism. Dan gue nulis juga dulu yang di newsletter. Newsletter lu ya? Apa nama newsletter lu? Belajar content marketing. Belajar content marketing. Iya. Bisa di search di Google. Oke, gue ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Yang pertama adalah what do you think about AI? Gitu. Akankah kita tergantikan dengan para robot, dan gimana cara kita nge-utilize ya? Kalau gue ngelihatnya ketakutan orang ini dari dulu tuh sama, Bro. Jadi misalnya orang dulu takut media takut ada kemunculan internet karena takut nanti digantikan. Terus habis itu mungkin dulu dukun takut kemunculan dokter karena kerjaan mereka akan digantikan. Iya. Nah, ini sama, case-nya sama. Jadi kita takut karena ada tools yang baru yang mungkin bisa ngebuat kerjaan yang repetitif sifatnya jadi lebih cepat dilakuin. Dan ini cycle-nya sama. Next 10 years ada a new technology juga lagi yang akan membuat orang jadi kayak misalnya takut nih karena ada perubahan lagi. Nah, jadi yang gue bisa nangkep di sini adalah the only things yang sifatnya permanen adalah changes. Kembali lagi di mata Najwa. Jadi hal yang sifatnya intinya nggak ada yang sifatnya permanen karena akan terus berubah. Jadi kalau gue ngerasanya instead of kita takut, lu lihat itu sebagai opportunity kita membuat kerjaan kita jadi lebih gampang. Gitu kan, membuat misalnya kita mau cari ide, mau doing market research, mau bikin computer research, jadi lebih cepat dan lebih gampang karena kita tahu cara pakai teknologinya. Jadi instead of takut, gue ngeliatnya ya optimistic views aja lah, kayak ini gimana caranya gue bisa dapat duit dari sini, gimana bisa ngebantuin kerjanya gue, gimana bisa bikin gue jadi lebih pinter, gitu doang sih. Good point. Sama sih, sama Andrew. Lebih ke bagaimana kita yang mengendalikan tools, bukan tools yang mengendalikan kita. Jadi kalau ngelihat AI sebagai tools ya berarti itu sebagai alat bantu buat kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Itu aja sih. Iya, setuju gue. Dan ngomongin soal AI, sebenarnya gue ngeliat beberapa startup. Kemarin gue sempat kayak ketemu sama beberapa CMO dan juga VP dari beberapa startup di Southeast Asia gitu. Ada salah satu startup di Malaysia, gue lupa namanya apa. Dia itu punya tim kurang lebih 90 orang, tim marketingnya. Dan 25% dari timnya itu dijadiin tribe khusus untuk ngulik ChatGPT. Jadi kayak jadi special force buat di tim marketing untuk ChatGPT. Itu dicampur tuh. Ada tim kreatif, tim performance marketing, tim social media dicampur di situ. Tujuannya adalah biar mereka saling tukeran prompt, saling tukeran cara nguliknya, keyword gitu ya. Dan juga nanti kira ilmunya bisa kesebar satu sama lain, dan mereka jadi source yang ditanya-tanya sama tim yang lain. Jadi mereka kayak bikin database prompt gitu ya. Dan CMO-nya coba ngukur gitu ya, walaupun dia nggak ngelakuin in-depth research, tapi dia ngukur kayak beberapa pekerjaan yang biasa mereka lakukan itu produktivitasnya meningkat kurang lebih 50%. Wow. Jadi yang biasa dikerjain 8 jam jadi 4 jam. Setelah mereka implement selama 3 bulan. Gitu. Jadi menurut gue gila. Kalau mungkin kita nggak tergantikan, tapi kalau kita nggak make, ya ketinggalan aja sama yang lain yang make. Iya nggak sih? Gitu. Oke, the last question dari podcast kita yang seru dan
Seperti tidak terlalu jurang ya. Kayak safety ini. Tidak terlalu jurang ya. Iya. Aman ini. Ya, masih pagi, masih nyari aman. Belum panas ya. Ya, belum panas. Oke. Apa sih yang you wish you know earlier dalam berkarir dan di bidang kalian sekarang? Mungkin kalau aku ya, aku tuh pengen aku dapetin dari awal itu sebenarnya fundamental digital communication ya, karena secara personal aku nggak dapet itu dan aku harus cari sendiri, otodidak kan. Nah kalau bisa dapet yang kayak dulu misalnya 10 tahun lalu udah ada Revoyu, jadi aku bisa belajar dengan komprehensif digital communication tuh kayak gimana. Keren. Kayak gitu sih. Lu juga step in, lu harusnya dari dulu gue rajin bayar pajak. Iya. Lu gimana? Kalau gua I wish dulu ada yang ngajarin cara googling, Mas. Karena ini menurut gua a very important skills yet underrated banget. Karena kalau dulu googling, mungkin sekarang how to use platform kayak ChatGPT gitu. Karena sebenarnya lu kalau mau tahu apa aja, asal lu ngerti cara googling, ngerti cara pakai misalnya ChatGPT, ada itu lu di sana. Jadi nggak harus datang kayak ke orang, lu ada advice nggak buat gue untuk ini? Gitu. Jadi kayak cara menggunakan tools yang untuk kita bisa search engine tools atau kayak generative AI tools, gimana caranya itu bisa dipakai dengan efektif. Kalau gue tahu itu dari dulu, I think learning curve-nya gue jadi lebih cepat aja Bu, untuk bisa lebih cepat, lebih pintar lah gitu. Good point. Gue sendiri gue ngerasa walaupun kalian gak nanya ya, tapi gue jawab juga. Kita dengerin. Kalau kan gue kira-kira seperti apa? Nah gitu dong, terima kasih. Kalau gue itu ngerasa I wish dulu gue tuh nggak yang antipati sama scientific journal dan scientific framework gitu. Walaupun mungkin beberapa nggak yang se-applicable itu untuk konteks teknis gitu ya, tapi semakin strategis, semakin kita juga ngelihat hal harus dari helikopter, ternyata ngebantu scientific journal framework itu tuh gitu. Jadi nggak wish gue nggak antipati sama karena hal dulu itu sempat sih. kayak Gue bilang kayak bikin kreatif aja, kayak eksekusi aja bro gitu. Kayak itu mah pikiran orang yang nggak pernah kreatif gitu ya. Iya, kayak lu mah kebanyakan baca buku lo, kebanyakan di meja belajar gitu. Padahal penting. Iya. Gitu. Makanya kita butuh Revoyu. Dan jangan lupa bayar pajak. Soft marketing. Iya, oke. Guys, thank you so much buat waktunya. Thank you. Sama thank you, banyak belajar nih. Gila, gue juga banyak belajar. Thank you gokil. banget buat waktunya. Ada Mas Farhan dari Dirjen Pajak, ada Andrew dari Revoyu. Thank you banget buat sharing-sharingnya. Semoga tidak jurang ya. Enggak ya, aman lah. Aman lah ini mah, manfaatnya banyak insya Allah. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah dengerin MOM Podcast, hasil kolaborasi Minutes of Manager dengan The Nice Club dan Naisu. Semoga podcast kita jadi manfaat dan gak ada jurang-jurangnya. Amin. Dan jangan lupa follow Minutes of Manager di Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Substack juga. Kita baru rilis dan semoga jadi manfaat buat kalian semua. Thank you. Bye.